Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang laporan tugas besar kami dalam mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi yang berjudul Distribute Password Brute Forcer. Adapun anggota kami adalah ada Atala Ahli Abinaya, saya Tarik Dwi Laksono, dan teman saya Zaidan Riz. Kemudian pada bagian pertama itu pendahuluan. Pendahuluan yang pertama ada bagian latar belakang. Dalam dunia keamanan informasi dan cyber, terdapat orang dengan peran untuk melakukan penetration test. Peran tersebut akan melakukan serangan simulasi resmi yang dilakukan pada sistem komputer untuk mengevaluasi keamanannya. Salah satu elemen kunci dalam menjaga keamanan data adalah melalui penggunaan kata sandi atau password yang kuat dan sulit ditebak. Password yang disimpan di database akan dienkripsi dengan suatu mode hashing yang dibuat agar tidak bisa diubah kembali. Untuk mendapatkan value asli dari password tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan metode brute force. Masalahnya, metode ini bisa memakan waktu yang lama. Maka dari itu, untuk mempercepat proses brute force, kita dapat membuat sistemnya menjadi sistem terdistribusi, dan itu program yang akan kami buat. Kemudian ada rumusan masalah. Salah satu masalah dari penggunaan metode brute force untuk memecahkan suatu password yang kompleks, itu dapat memakan waktu yang sangat lama. Lama waktu proses cracking password ini memiliki beberapa faktor, di antaranya kompleksitas password pengguna, metode hashing yang digunakan, dan lain-lain. Maka dari itu, terdapat beberapa solusi, salah satunya dengan membuat brute force ini secara sistem terdistribusi. Kemudian tujuan pembuatannya adalah, tujuan dari program yang kami buat ini untuk memberikan solusi dari salah satu masalah penggunaan metode brute force untuk cracking password yang dihash, yaitu memakan waktu yang lama. Dengan program ini, proses brute force dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu device komputer melalui sistem terdistribusi. Kemudian, pada bagian pembahasan, yang pertama, pengertian. Pengertian dari brute force dalam konteks umum mengacu pada metode pemecahan masalah yang mengandalkan kekuatan dan usaha semata. Daripada metode yang lebih halus, strategis, atau efisien. Metode ini melibatkan mencoba semua solusi yang mungkin sampai solusi yang tepat ditemukan, tanpa menggunakan jalan pintas atau teknik yang cerdik. Dalam konteks penetration testing, brute force mengacu pada metode coba-coba yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem, jaringan, atau data. Pendekatan ini melibatkan secara sistematis mencoba semua kemungkinan kombinasi kredensial atau seperti nama pengguna dan kata sandi untuk membobol sistem. Kemudian distributed system. Sistem terdistribusi adalah jaringan komputer independen yang tampak oleh penggunanya sebagai sistem yang koheren. Dalam sistem ini, komputer berkomunikasi dan mengkoordinasikan tindakan mereka dengan menyampaikan pesan satu sama lain. Sistem ini didistribusikan di lokasi jaringan yang berbeda, tetapi mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian, distribute sistem password brute forcer. Distribute password brute forcer ini mengacu pada perangkat lunak atau sistem khusus yang dirancang untuk memecahkan kata sandi terenkripsi atau hash dengan menggunakan metode brute force dalam lingkungan komputasi terdistribusi. Kemudian pada penjelasan kode server, bagian di atas ada import JSON, import OS, import PK, dan from out, import text to art. Kode di atas mengimpor library yang diperlukan seperti JSON, OS, dan SYS untuk operasi dasar. Mengimpor library PK untuk komunikasi dengan server RabbitMQ menggunakan protokol AMQP. Mengimpor fungsi text to art dari library art untuk membuat teks seni ASCII. Kemudian ada untuk menyesuaikan server, job QName, result QName, job name, dan lainnya. Kode ini berfungsi untuk mendefinisikan parameter-parameter konfigurasi alamat IP server, nama antrian pekerjaan, nama antrian hasil, dan sebagainya. Lalu, untuk mendefinisikan variabel konstan untuk melacak urutan pekerjaan dan menyimpan password yang berhasil dipecah. Nah, kemudian
Ada kode di atas ini berfungsi menampilkan menu utama pada server dan mengembalikan pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Lalu kode memungkinkan pengguna untuk menambahkan pekerjaan cracking password ke dalam antrian. Selanjutnya melibatkan pengguna untuk memasukkan hash password dan menentukan jumlah pekerjaan yang ditambahkan. Dan, kode ini mengirim batch pesan berisi informasi pekerjaan dari server ke antrian pekerjaan pada klien. Pada bagian ini, kode ini menampilkan hasil password yang berhasil dipecah oleh pengguna. Kemudian, kode ini membuka koneksi ke server RabbitMQ dan menjalankan loop utama untuk menangani interaksi dengan pengguna. Dalam loop tersebut, program menampilkan menu utama dan berdasarkan pilihan pengguna. Dapat menambahkan pekerjaan cracking password atau menampilkan hasil password yang berhasil dipecah. Program terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Setelah loop selesai, program menutup koneksi dan antrian pada server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Atala. Ya, baik, selanjutnya ada bagian kode dari klien. Yang pertama, di klien ini kita harus mengimport terlebih dahulu. Terdiri dari import asli yang menyediakan antarmuka umum untuk sebagai algoritma hash dan message digest yang aman. Terus ada import JSON, digunakan untuk penyandian dan penguraian kode JSON. Terus ada import OS, menyediakan cara untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Terus ada import decrypt, yaitu library untuk mengenkripsi kata sandi. Ada import Pika, library Python murni yang berfungsi untuk berinteraksi dengan RabbitMQ. Terus ada import password hasher dan verify mismatch error dari Argon 2. Ini digunakan untuk menangani hashing kata sandi pada Argon 2. Lalu ada import text to art, sebuah library yang berfungsi untuk menghasilkan ASCII dari teks. Selanjutnya, sini ada kode untuk server. Kode ini digunakan sebagai parameter konfigurasi untuk alamat IP server dari RabbitMQ dan nama antrian. Terus bawahnya lagi ada kode ini, processed jobs. Kode ini berfungsi untuk melacak pekerjaan yang sedang diproses. Selanjutnya, di kode selanjutnya ada fungsi dev show main menu. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan menu utama program script breaker dan meminta pengguna untuk memilih opsi. Selanjutnya, di sini ada kode untuk ada kode yang isinya fungsi start cracking. Fungsi ini berfungsi untuk memulai proses cracking password dalam program script breaker. Hal ini mengatur koneksi ke RabbitMQ untuk menerima dan memproses pesan terkait cracking. Selanjutnya ada kode fungsi send message. Kode ini digunakan untuk mengirim pesan dalam format JSON ke sebuah antrian RabbitMQ. Ini melibatkan penggunaan objek channel untuk berkomunikasi dengan RabbitMQ dan pesan yang akan dikirim ke antrian yang akan ditentukan. Next. Selanjutnya ada fungsi on message receive. Fungsi ini merupakan callback yang dijalankan saat pesan diterima dari antrian pekerjaan RabbitMQ. Fungsi ini memproses batch pesan, mencoba memecahkan password, dan mengirim hasil serta notifikasi ke antrian yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi on notification receive. Fungsi ini adalah callback yang menangani notifikasi yang diterima dari antrian notifikasi RabbitMQ. Fungsi ini mengkonversi payload notifikasi menjadi string dan menambahkan nama pekerjaan yang sudah diproses ke dalam set proses jobs. Next. Selanjutnya ada fungsi check input sequence. Fungsi ini akan memeriksa apakah urutan input yang menghasilkan hash password
akan cocok dengan hash yang telah dienkripsi berdasarkan tipe hash yang diberikan. Selanjutnya ada fungsi guessHashType. Fungsi ini digunakan untuk menebak tipe hash apa saja yang panjang hash atau format khusus yang ditemukan dalam string hash. Selanjutnya, kode ini merupakan bagian utama dari program CryptBreaker yang menetapkan koneksi ke RabbitMQ dan memulai loop utama untuk menangani menu dan membersihkan koneksi RabbitMQ saat program telah berakhir. Loop utama memungkinkan pengguna untuk memilih opsi dari menu, seperti memulai proses cracking password atau keluar dari program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zaidan. Baik, terima kasih Atala. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menjalankan dari program dan sekalian melakukan demo dari programnya itu tersendiri. Pertama, kita ada beberapa yang harus diinstal, seperti install RabbitMQ sebagai message broker yang akan digunakan untuk di servernya. Lalu kita membutuhkan bahasa pemrograman Python untuk menjalankan program. Lalu kita akan menginstal package library Pika, Art, Bcrypt, dan Argon 2. Lalu kita jalankan RabbitMQ service-nya setelah menginstal dari RabbitMQ tadi. Pertama, kita menjalankan. Jika sudah dijalankan, buka konsol RabbitMQ melalui browser. Oh iya, kita juga harus men-setup IP address dari server kita terlebih dahulu. Yaitu pertama kita mendapatkan IP address-nya, yaitu ini. Lalu kita baru membuka si RabbitMQ console-nya. Ini menggunakan IP dari server yang tadi kita dapatkan. Nah, seharusnya seperti ini terlebih dahulu. Kita login sebagai guest. Setelah login, kita men-setup dari file si server terlebih dahulu. Seperti server IP yang kita akan gunakan dan password dictionary yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan password dictionary dengan file berikut. Setelah men-setup, kita coba menjalankan dari file server. Nah, di file server ini terdapat beberapa opsi pilihan menu, yaitu tambah hash password yang ingin di-crack, 2. Tampilkan hash password yang berhasil di-crack, 0. Dan keluar dari program. Nah, jika kita belum menghash password, tapi ingin menampilkan hash password yang berhasil di-crack, ini akan menghasilkan output seperti ini. Belum ada password yang berhasil di-crack. Dan kita harus mengulangi program. Karena menurut kami seperti itu handle yang terbaik. Karena ada beberapa error. Dan handle-nya yang terbaik seperti itu. Nah, pertama kita akan menambahkan hash password yang ingin di-crack. Lalu kita inputkan berapa banyak hash password yang ingin di-crack, bisa 4. Lalu kita masukkan hash password. Untuk memudahkan dan mempercepat proses demo, kami menggunakan password yang di-hash dengan algoritma SHA 256. Nah, di sini misal kita memiliki skenario telah masuk ke database dari suatu perusahaan untuk melakukan penetrasi sistem dan mendapatkan password yang di-hash atau dienkripsi oleh perusahaan tersebut. Dan kita ingin mengetahui password dari pegawai-pegawai tersebut untuk melakukan login. Misal kita yang ingin di-hash itu 4 ini terlebih dahulu.
kita copy, lalu kita pastekan. Lalu kita lihat di sini, di RabbitMQ console. Di sini, kue job yang tadi ditambah si batch message yang dilakukan untuk menghash password tadi, ditambahkan ke job kue di sini. Selanjutnya, kita menambahkan, kita menjalankan dari kode program client. Oh, ini job keempat belum kita hash. Nah, belum ke enter ya guys. Nah, ini sudah. Jika proses penambahan hash password yang ingin kita crack. Lalu di sini ada beberapa opsi, ingin kembali ke menu utama atau keluar dari program. Kita kembali ke menu utama saja. Nah, di program kliennya kita jalankan mulai cracking password dengan memilih opsi 1. Nah, di sini akan di-outputkan jika ada password yang sudah di-crack dan akan dikirimkan ke QW result. Juga akan menambahkan notifikasi bahwa job 1 itu sudah ter-track. Jadi si program itu dan klien lain tidak harus melakukan pengecekan terhadap job 1 ini atau hash pertama crack yang akan dilakukan pertama ini. Tunggu. Ini memang makan waktu agak lama ya. Nah, keempat job sudah dilakukan dan kebetulan si password yang ingin kita crack ini ada di dalam dictionary yang ditentukan di server tadi, yaitu ini. Dengan value password aslinya yaitu ini, dan ini. Nah, sekarang kita bisa menampilkan password yang sudah di-hash yang mana saja dengan memilih menu kedua di server. Berikut tampilannya. Dan jika kita tidak ada urusan lagi, kita dapat keluar dari program ini dengan memilih opsi 1. Dan untuk di di klien, untuk memberhentikannya, tekan Ctrl+C terlebih dahulu. Lalu proses akan berhenti. Lalu kita akan memilih keluar dari program. Ya. Seperti itu dari demo program kami. Di sini kita dapat menampilkan password yang hasil crackingnya yaitu dengan value seperti ini. Sekian dari maaf, ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kode program distributed password brute force yang kami buat terdiri dari 2 bagian, yaitu client dan server. Kode ini dirancang untuk melakukan cracking password dengan metode distributed password brute force. Arsitektur sistem memanfaatkan message broker RabbitMQ. Proses cracking password dilaksanakan melalui pengiriman batch pesan yang mengandung informasi pekerjaan job dari server ke klien. Dengan pendekatan sistem terdistribusi, password dipecah menggunakan sumber daya dari beberapa mesin atau node, meningkatkan secara signifikan kecepatan dan efisiensi dalam proses tersebut. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.